Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Indri Rasana Muslim. Saya akan presentasikan bibliografi dengan judul Amin Rais dan Demokratisasi di Indonesia. Langsung saja masuk ke sinopsis umum buku. Buku ini merupakan refleksi ideologis dan politis Amin Rais, mengulas perjalanan pemikiran dan peran politiknya dalam reformasi Indonesia. Yang ketiga, memuat kritik terhadap Orde Baru dan strategi pembangunan demokrasi. Yang keempat, menguraikan 17 langkah reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa. Ringkasan isi per bab. Bab 1 yaitu marginalisasi peran Amin Rais. Bab ini mengangkat isu penting bagaimana dalam dinamika pasca reformasi peran tokoh-tokoh kunci seperti Amin Rais mulai mengalami peminggiran atau pengaburan dalam narasi sejarah resmi Indonesia. Padahal dalam fakta sejarah, Amin Rais memainkan peran vital dalam menggalang kekuatan sipil melawan rezim Orde Baru yang otoriter. Amin Rais dikenal sebagai salah satu tokoh yang berani secara terbuka mengkritik pemerintahan Soeharto pada saat mayoritas tokoh bangsa masih berhati-hati. Ia memobilisasi mahasiswa LSM serta kekuatan Islam modernis untuk mendorong transisi demokrasi. Bab 2, Amin Rais dan PAN. Dalam bab ini, Amin Rais menceritakan lahirnya Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai kendaraan politik baru hasil reformasi 1998. Ia melihat bahwa reformasi memerlukan institusi politik baru yang mampu mengakomodasi gagasan-gagasan perubahan, memperjuangkan aspirasi rakyat dan menegakkan prinsip demokrasi yang berkeadilan. Melalui PAN, Amin Rais mencoba membangun kekuatan politik alternatif di luar kekuatan lama yang pernah mendominasi Orde Baru. PAN diharapkan menjadi pilar utama reformasi yang mendorong pemerintahan bersih, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Bab 3, 17 langkah reformasi. Bab ini merupakan bagian inti dari gagasan strategis Amin Rais. Ia merumuskan 17 langkah konkret sebagai peta jalan menuju reformasi. Bab 4, pemberantasan korupsi secara tegas. Amin Rais menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyakit kronis bangsa Indonesia yang harus diberantas secara radikal dan sistematis. Ia mendorong penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Korupsi menurutnya menghancurkan kepercayaan rakyat, melahirkan institusi negara, dan memperlebar kesenjangan sosial. Bab 5, mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Bab ini merupakan kritik tajam Amin Rais terhadap ketergantungan Indonesia pada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Ia menilai utang luar negeri mengurangi kedaulatan ekonomi dan membuat kebijakan domestik kerap dipengaruhi tekanan luar. Sebagai solusinya, Amin Rais mendorong penguatan kemandirian ekonomi nasional melalui industrialisasi berbasis sumber daya dalam negeri. Bab 6, penanggulangan narkoba di kalangan anak muda. Menurut Amin Rais, narkoba merupakan ancaman serius terhadap masa depan bangsa, khususnya generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan. Ia menyebut perang melawan narkoba bukan hanya perang hukum, tetapi juga perang budaya dan moral. Bab 7, langkah reformasi ke-11, memperhatikan kelestarian umum, kelestarian alam. Dalam bab ini, Amin Rais menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, eksploitasi
mengeksploitasi sumber daya alam secara rakus demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, akan menghancurkan ekosistem dan menimbulkan bencana ekologis yang merugikan generasi mendatang. Bab 8. Langkah reformasi ke-16, menegakkan HAM. Bab ini menegakkan bahwa demokrasi sejati tidak akan pernah terwujud tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. HAM yang dimaksud mencakup 1. Perlindungan hak minoritas, 2. Kebebasan berpendapat dan berkumpul, 3. Hak atas keadilan hukum, 4. Jaminan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bab 9. Langkah reformasi ke-17, melindungi seluruh aspek budaya dan mengembangkan kesenian daerah dalam segala cabang. Bab 10. Budayakan budaya kritis dan korektif terhadap diri sendiri. Sebagai penutup, Amin Rais mengajak bangsa Indonesia membangun budaya kritik dari self-corrective kultur, baik di tingkat individu, lembaga maupun pemerintahan. Menurutnya, bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu mengoreksi kesalahannya secara terbuka. Kedua, memperbaiki kelemahan secara konstruktif. Yang ketiga, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, tidak larut dalam sikap pembenaran diri yang berlebihan. Evaluasi penelitian buku. Narasi ideologis kuat dan tajam. Yang kedua, mengunggah kesadaran politik dan moral pembaca. Yang ketiga, bahasa lugas mudah dipahami. Yang keempat, sumber otentik dari pelaku sejarah reformasi. Kekurangan buku. Yang pertama, minim data empiris dan kajian akademik. Yang kedua, tingkat subjektivitas tinggi. Yang ketiga, minim perspektif komparatif dengan negara lain. Yang keempat, kurang cocok sebagai sumber ilmiah murni. Kesimpulan dan rekomendasi. Buku ini yaitu cocok untuk bacaan reflektif politik Indonesia. Yang kedua, diskusi kelas tentang sejarah reformasi. Dan buku ini kurang cocok untuk kajian ilmiah berbasis riset akademik. Silakan jika ada yang mau bertanya. Pertama, nama saya Amelia Jati dengan NIM 4 dan 18002. Izin bertanya pada bab 3 tadi sebutkan beberapa prinsip utama dari 17 langkah membangun Indonesia untuk mencapai tujuan reformasi. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Ya. 17 langkah ini mencakup yang pertama, penguatan supremasi hukum. Yang kedua, pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Yang ketiga, pengurangan ketergantungan ekonomi terhadap negara asing. Yang keempat, reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan politik yang bersih. Selanjutnya, kemajuan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Nama saya Adeska Putri dengan NIM 8218029 kita sekolah M. Izin bertanya, jelaskan tujuan utama Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN setelah reformasi pada tahun 1998. Tujuan utama Amin Rais mendirikan partai yaitu untuk mewadahi gagasan perubahan informasi atau reformasi, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan menegakkan demokrasi yang berkeadilan melalui partai yang terbuka, berlandaskan moral, keadilan sosial, dan keterbukaan. Sekian video. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.